Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami tentang faktor penyebab dan solusi kesulitan belajar. Yang beranggotakan pertama Afida Wulandari, kedua Yunita Erstiana, ketiga Meita Mustika Ningrum, dan keempat Anis Afifatul Bariroh. Menurut Burton, sebagaimana dikutip oleh Abin SM, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berubah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Pertama, faktor kejiwaan. Pertama, minat terhadap mata pelajar kurang, motif belajar rendah, rasa percaya diri kurang, disiplin pribadi rendah. Kelima, sering meremehkan persoalan. Keenam, sering mengalami konflik psikis. Ketujuh, integritas kepribadian yang lemah. Faktor kejasmanian. Yang pertama, keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit. Kedua, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, adanya gangguan pada fungsi indera. Dan keempat, kelelahan secara fisik. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada atau berasal dari luar peserta didik. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor instrumental dan faktor lingkungan. Faktor instrumental. Yang pertama, kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak memadai. Yang kedua, kurikulum yang terlalu berat bagi peserta didik. Yang ketiga, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. Keempat, fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor lingkungan. Yang pertama, disintegrasi atau disharmonisasi keluarga. Kedua, lingkungan sosial sekolah yang tidak kondusif. Tiga, teman-teman yang bergaul yang tidak baik. Keempat, lokasi kampus yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan. Upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Pertama, mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Dua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Empat, menemani anak belajar. Lima, mengadakan belajar kelompok. Enam, memberikan pujian. Tujuh, berhenti membandingkan anak dengan anak yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.